Halo guys, kembali bersama gue di channel Ubil Dimekun. Hari ini gue bakal mereaction anime lagi, yang kali ini ada anime pertama gue yang bakal gue coba di musim summer 2024 adalah My Wife Has No Emotion. Jadi atau bahasa Jepang ya gitu kan, Bokutsuma. Ya, Bokutsuma. Gitu. Jadi ya anime pertama yang pasti bakal gue coba gitu kan di musim summer. Memang gue agak ragu ya, jujur ya, gue emang agak ragu untuk ngambil anime ini gitu kan, karena gue sudah tahu gitu kan, maksudnya gue sudah tahu kalau di hari Sabtu tuh mereka udah tayang gitu kan, Sabtu malam lebih tepatnya mereka udah tayang gitu kan. Nah, kenapa gue bilang ragu? Karena yang ngefans anime ini dikit men, baru satu atau dua doang gitu, makanya ini gue ingin mastiin lagi gitu kan, jangan sampai kejadian bocannya terjadi lagi gitu kan. Kalau Shinigami Bocan itu kan gue akhirnya kan ngereak satu episode atau episode satu kan, karena emang gue pede gitu kan, ini pasti banyak kok yang ngegarap gitu kan. Tapi faktanya BST ya kan, terus di YouTube gitu kan, itu nggak ada yang mengambil lisensi Bocan tuh, nggak ada yang mengambil gitu kan. Jadi makanya nih curiga gue gitu kan, jangan-jangan nanti ini juga sama kayak gitu loh. Setidaknya kalau misalkan emang anime ini tidak tayang di legal, setidaknya kan fansub banyak lah gitu kan. Nah, tapi di sini fansub yang di Indo pun jarang juga gitu loh. Jadi makanya di sini gue sempet ragu kalau bakal gue ambil ini gitu kan. Tapi ya gue pastiin lagi gitu kan tadi pagi, dan ternyata memang ada fansub yang ngambil juga gitu kan. Jadi nggak cuma satu dua gitu kan, jadi ternyata ada banyak juga gitu. Jadi yaudah gue coba yakinin dulu gitu kan, kalau misalkan ternyata emang anime ini sulit untuk diraih gitu kan, makanya gue keep dulu aja lah gitu kan, sampai nanti akhirnya gue putusin apakah nanti gue bakal ambil apa enggak. Jadi sementara statusnya Bokusuma ini bakal 3 episode dulu untuk memantau apakah nanti konsisten 3 episode bakal ditayangin oleh para fans ini apa enggak gitu ya. Jadi intinya ini anime romance ya, anime romance kling kling klang klang gitu kan. Yang selalu gue gue selalu gue parodi gitu kan, karena memang di sini anime tentang robot men, robot atau bisa dibilang manusia yang akhirnya menikahi robot gitu kan. Lu bayangin aja men ya kan, lu bayangin aja gitu kan, banyak kok anime-anime yang kalian pasti temuin gitu kan, kayak lu seneng sama babi ya kan, lu seneng sama kulkas ya kan, tapi walaupun itu bukan isekai gitu kan, tapi emang sangat aneh gitu kan kalau kita temuin gitu kan. Nah, satunya ini adalah anime ketika lu menikahi sebuah robot gitu loh. Jadi makanya ini menarik nih, apakah nanti benar-benar wholesome, apakah nanti benar-benar lebih ke soul, atau mungkin bakal romance-nya juga dapet, komedi juga dapet gitu kan. Makanya gue pengen tahu. Dan ini dari studio Tezuka Production gitu kan. Ketika gue liat TV-nya sih oke. Jadi nggak seperti anime-anime yang, maaf ya dalam tanda kutip, yang grafiknya jadul gitu kan. Ya mungkin kalau ngeliat MC-nya sih emang sekilas emang agak jadul ya, tapi sebenarnya view sekitarnya nih oke aja gitu loh. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah kedepannya nih Tezuka nih bisa benar mempertahankan kualitasnya gitu kan untuk anime musim ini. Ya tidak menunggu lama lagi, langsung ke episode 1 atau first impression dari Boku Tsuma. Let's go. Oke, menunggu lama lagi, langsung ke episode 1 dari Boku no Suma wa Kanjo Ganai. Let's go ya. Gue belum bisa nempelin sesuatu gitu kan di belakang gue, mungkin nanti ketika nanti gue react Oshinoko gitu kan, mungkin bakal berubah gitu. Jadi makanya gue minta waktunya gitu kan untuk mencetak beberapa poster. Dan ya ada yang baru nih, ada yang baru gitu kan, bukan mic yang baru, tapi uh, semacam ya kayak peredam gitulah gitu kan. Tapi gue nggak tahu apakah ini berfungsi apa enggak gitu kan. Kan sekitar sini kan gue suka keberisikan gitu kan, mau ada suara ayam ya kan, atau mungkin ada suara luar lah yang masuk gitu kan. Terus kipas juga nih kenceng gitu kan, gue kan nggak pakai AC kan, kipas gue ini kenceng gitu kan. Jadi gue pengen tahu nih, gue pengen ngebuktiin nih apakah dia benar-benar bisa meredam suara gitu kan. Jadi kayak noise yang nggak perlu masuk ke dalam mic gue nih, apakah nanti bakal tetap ada apa enggak gitu. Kalau misalnya tetap ada berarti emang nggak work gitu, mungkin bakal balik lagi seperti semula gitu kan. Tapi gua rasa sih work sih, karena sudah testimoninya dan katanya bagus, jadi gitu. Makanya gue pengen buktiin gitu kan ketika gua react atau video panjang seperti ini. Let's go. Oke. Creepy banget ya. Baru buka kelas doang. Wih. Waifumu kling 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 ya kan. Waifumu kling kling klang kling kling. Uh, jago dia.
Jago dia. Motongnya jago banget. Lu jangan suruh ini aja, man. Jangan suruh mandi. Ntar sama tuannya ntar suruh mandi lagi. Ya kan? Buar langsung meledak kan. Suruh mandi ya kan. Kalau dia dari MC memang nggak menarik ya. Nggak menarik ya, nggak menarik. Jujur aja sih, gue dari awal emang nggak terlalu menarik FC ini. Tapi siapa tahu gitu kan. Siapa tahu gitu kan mengubah pikiran gua gitu kan, ternyata dia emang pria yang baik gitu. Hmm. Ya kan ini view, untuk view Tezuka nih bagus loh, nggak kayak anime-anime yang gue sering ketemuin di, entah itu di Tezuka bukan kayak Kanojo mau Kanojo lah gitu. Jadi kayak mereka tuh memisahkan kayak non romance tuh begini, romance tuh begini gitu. Kusugi ngomong gak dia, harusnya ngomong ya. Ih kita rasa gitu kali. Buset. Wow, 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 wow. Robot pengurus rumah bukan Israel ya. Ah, ini awal-awal nih opening dulu, oke. Kita opening dulu. Gua nggak tahu sih penyanyinya nih, makanya penasaran. Lagunya enak ya, kayak Bubu Wolsom nih kayaknya lagu. What, bluesing kah? Buset, 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 berasa waifu anjir. Anjir, stres gue jadinya. Mm-mm. Jadi kayak enggak, mungkin gue nggak salah lihat kali. Asik. Oke, ada robot yang bener kan, gue nggak salah lihat, ternyata emang ada robot lain. Iya, ada yang robot lain juga. Ada robot lain yang sama seperti di punya Tuan Takuma gitu kan. Dia hanya bisa mencuci, oh, oke. Mencuci piring. What? Mencuci piring. Kena air dong. Apa apa nggak meledak? Oh iya sih, bener sih. Dia kalau masak pasti nyuci juga sih, bener sih. Mie. Udah jawab. Menguras. Gue liat kayak lihat layarnya geli banget anjir. Apa? Langsung 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 apa maksudnya? Lakinya juga begitu sih.
Ih, sampai kayak ngobrol tentang nasi. Tapi kok dia ini ya. Hmm. What? Emang enak lu. Emang enak lu lagian lu. Emang enak lu. Ayo lu. Ayo lu. Ayo lu. Baper lu, baper. Tapi kayaknya tapi kayaknya hmm, hmm. Sekarang second. Oh. Tapi dia ini ya. Hmm. Tapi dia tidurnya tadi gitu tadi duduknya ya namanya robot gitu kan harus standby gitu kan di mode sleepernya dia itu. Hmm. Oh ada serpihan ya. Mm-mm. Ya ada. Oh oke. Gue pikir ada karena gue pikir ada serpihannya itu. What? What? Dia dia punya hati apa gimana? Gak sih, gue lebih kayak kayaknya emang lebih ke feeling sih. Kayaknya dia kayak udahlah, lu kan gak bisa masak gitu. Hmm. Ya set, set boy, set boy. Oh iya, ya. Oh iya bener dong nyuci piring. Nyuci piring dong. Enggak kagak setrum kah? Mungkin ini robot. Oh iya bener dong. Tapi nggak sampai nggak kenal loh. Tadi kena air nggak kan? Nggak kena banget sih. Nah, kenapa kamu tulis itu? Sangat enak paling gitu. Iya. Padahal dia pengen nanyain kenapa. Maksudnya kenapa nulis begitu gitu kan? Tadi mau ngomong gitu kali. MC ini sudah MC ini udah tidak tertolong. Tapi ya, tapi nggak tahu ya. Eh, gue pikir emang MC ini orangnya nih emang mungkin jago gitu kan, bikin robot gitu. Tapi ternyata enggak. Dia beli ternyata. Hmm.
dia benar-benar ini ya. Enggak, dia kayaknya enggak, dia dia tuh bisa bisa benar-benar nangkep omongan tuan sebelumnya gitu kan, tuannya sebelumnya gitu. Jadi secara dia cerdas sih. Hmm. Secara robot ini cerdas lah gitu. Ya kan? Selain emang tugasnya memasak gitu. Uh, apa itu? Oh, dark banget. Buset, dark banget anjir. Ngeri, ngeri banget. Fuck, dark banget anjir. Kepala Minarbus. Itu kiamat banget itu. Kiamat. Itu set ending. Hmm, udah. Nah, tetap dia nggak bisa. Oke, logam dan resin. Hmm, iya sih, bener sih. Karena dari robot juga. Hmm. Mata, bener-bener no emotion banget matanya. Namanya juga robot. Pandang mulu ya. Sesuai bener. Tahu loh dia. Mm-mm. Mm-mm. Oke. What? Gambar ikut dasar. Mak news banget dah. Buset, tiga gelas gelas. Dah, buset dah. Habis. Oh, oh. Ya tahu loh kalau punya kalau tuannya punya kebiasaan buruk ya kan, dia sadar aja. Wah, gacor sih. Duduk aja. Hmm. Oh, lupa kah?
What? Oh, direkam omongannya. Iya bener kan? Heeh. Direkam. Oh, oh. Ayo lo. Emang awalnya emang 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 direkam anjir. Emang gila lo. Ayo lo. Jawab lo. Ayo lo. Enggak itu juga sih. Nah, apa lo ngapain? Hmm, dapat menurunkan efisiensi kerja. Ya emang paling bener-bener direkam banget omongan tuannya gitu kan dan dia mencari sumber gitu kan. Ayo lo. Oh, oke. Bisa. Bisa. Oh, bisa. Bisa ternyata. Bisa tidur. Bisa. Kelihatannya creepy banget ya. Creepy banget. Iya. Hmm, better. Hmm. Oh, buset. Wah, what? Ngomongnya. Ngomongnya anjir. Lu salah ngomong. Besoknya dicari pasti. Kan bener. Iya, langsung, langsung, langsung dicari, men. Langsung dicari di internet. Dibaca. Dibaca semua, ayo lo, ayo. Ayo lo. Ya sebenarnya kalau nggak mantap-mantap emang minimal cium lah gitu kan pasti gitu. Yang kita lihat kayak pasti kayak aneh pastinya gitu kan. Boleh bayangannya gue itu. Eh, buset. Nah, kan gue juga nggak ngerti nih. Nah,
Gak tau sih, gue tadi kondisinya tuh dia emang ngantuk banget atau emang emang marah dia tadi. Ngomong kayak tuh. Mata langsung kecil. Lucu. Nah, enggak, emang emang marah dia bener. No emotion banget. No emotion banget. Wow, nggak ketok. Ini menarik sih. Menarik sih. Semuanya direkam, omongan tuannya gitu kan. Dan dia langsung dicari, dan apa yang nggak disukain tuannya itu langsung direspon dengan cepat sama dia gitu. Habis ya. Oh, ini gua tahu nih lagunya nih. Yang di PV-nya nih. Berarti berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan nih. Ada dua kemungkinan nih, kemungkinan nih. Jadi sebenarnya gini men. Oh oke, okay. Lagu Inggris men. Enggak, sebenarnya gini men. Sebenarnya ini kalau untuk start sih menurut gue oke aja gitu kan. Startnya oke aja gitu kan. Cuma nanti mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu kan, kok startnya kok begini gitu kan. Ntar kita dengerin lagunya. Hmm. Oke, let's go. Sebenarnya sih kalau mau digali ceritanya lebih banyak gitu kan. Kayak tadi nih episode 2 nih, jalan-jalan bareng istri gitu kan. Itu oke lah gitu kan. Jadi gue rasa banyak sih yang bisa dieksplor gitu kan. Karena gini men. Ini first impression gue ya untuk episode pertama dari Boku no Suma wa Kanjo Ganai seperti itu. Jadi intinya gini. Satu, kalau untuk first impression oke. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin akan bertanya gitu kan, si Takuma nih dapat 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 robotnya dari mana gitu. Ya itu kan jadi pertanyaan gitu kan, jadi big question gitu kan. Dia dapat robot dari mana? Kalau dari kata-kata tadi yang tersirat yang atau bisa bilang dikatakan oleh si Takuma tadi bahwa dia mendapatkan Mina ini bisa dibilang barang second lah gitu kan, yang dibeli dari toko gitu kan. Dan bisa dibilang robot ini emang dari awal udah cerdas gitu kan. Nah, berarti uh, gini-gini. Tadi gue awalnya gue berpikir si Takuma ini emang emang MC yang emang pintar gitu, yang artinya dia membeli robot, dia ngerakit sendiri, dia benar-benar membuat sebuah kecerdasan yang dibuat oleh dia sendiri gitu kan, sehingga terciptalah Mina gitu. Gue pikir begitu, tapi ternyata dia cuma hanya beli barang atau beli robot second lah gitu kan. Nah, dimana tugasnya dia ini hanya untuk mengurus rumah aja atau mengurus rumah ya, sebagai halaknya rumah tangga gitu kan. Betul. Jadi artinya adalah kemungkinan sih begini. Jadi awalnya Mina ini punya punya tuan yang lama, ngerti nggak lo? Jadi kayak gue punya feeling tuh si Mina tuh sebenarnya tuh kayak punya tuan yang lama, dibuang sama tuan yang lama, dan akhirnya dijual dan dibeli sama Takuma gitu loh. Jadi kayak gue punya feelingnya tuh ke sana. Kalau dilihat dari kata-katanya barang second ya seperti itu. Jadi dia dibeli sama tuan Takuma, tapi sebelumnya itu dia punya tuan, atau bisa bilang dia punya tuan yang lama gitu kan, dan dibuang lah si Mina ini seperti itu.
Jadi akhirnya dia bisa beli robot tersebut. Jadi dari keadaannya itu robotnya itu sudah pintar gitu. Robotnya itu udah benar-benar robot spesial gitu. Dan kebetulan emang mungkin harganya miring atau apa gitu kan, dan akhirnya bisa eh, mengurus rumah gitu kan. Dan ya aku mah langsung gak ambil pusing untuk membelinya gitu kan, seperti itu yang kedua gitu kan. Yang ketiga, kalau lihat dari banyak karakternya ya kan di episode ini, atau bilang itu sudah di opening tadi gitu kan, ini cerita ini pasti bakal panjang nih, cerita ini bakal banyak nih gitu kan. Nah tadi kan ada karakter yang sama seperti Takuma, dia punya robot juga. Nah robotnya ini gue rasa mungkin akan sama seperti robotnya Mina gitu kan, yang dimana dia mungkin cerdas, dia mungkin nanti akan jadi temannya Mina juga gitu kan. Jadi ya bisa lah gitu kan, ceritanya nih dikembangin lebih lebih luas lagi gitu kan. Jadi uh, gue rasa ini udah pas lah, Wallstormnya udah dapet gitu kan. Terus soulnya juga oke gitu kan. Jadi nanti tinggal nunggu nih bagaimana nanti mereka gitu kan membungkus ya masalah-masalah kecil atau mungkin topik-topik yang mungkin akan mereka bawa gitu kan. Terutama sih ini sih, terutama masalah lalunya Mina sih. Gue pengen tahu aja gitu kan, apakah sesuai dengan apa yang gue katakan gitu kan, kalau ternyata Mina ini punya tuan lama, atau mungkin emang dia barang bekas yang emang nggak diceritain aja gitu kan. Jadi emang dia bener-bener robot yang emang sudah dibuang tapi nggak diceritain, terus akhirnya dibeli sama si Takuma, seperti itu. Dan yang ketiga gitu kan, ya kalau opening ending sih gue no comment ya. Mungkin kalau opening mid aja, kalau ending gue suka, apalagi lagunya bener-bener bagus banget. Jadi mungkin salah satu favorit juga. Dan yang terakhir mungkin soal ini men, soal bagaimana Minanya itu sendiri. Jadi gini men, sebenarnya Mina itu emang dari awal udah cerdas gitu kan. Dia bener-bener emang bisa menangkap omongan apa yang dikatakan tuannya gitu. Segala omongan yang disampaikan tuannya itu benar-benar ditangkap, dicari di Google atau dicari di internet gitu kan. Kira-kira uh, bener nggak sih gue ngelakuin ini gitu loh. Jadi makanya semua dicari sama dia gitu kan. Pokoknya apapun kata-kata terakhir yang disampaikan sama Tuhan itu bener-bener disampaikan dengan baik gitu. Jadi akhirnya diterima dengan baik dan akhirnya dicari gitu kan, apa sih maksud Tuanku ini. Terus kira-kira nih Tuanku nih gue harus reaksi seperti apa gitu kan. Akhirnya dicari di internet gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi mata dia mengecil gitu, gue pikir wah ini kok si Mina nih kok ini bisa sakit juga gitu atau bisa ngantuk juga. Ternyata emang dia mengurangi pandangan karena dianggap matanya tuh tidak indah, jadi makanya matanya dikecilin. Aduh lucu banget, semua itu bohong banget sih. Jadi uh, harus mengerti lah. Jadi gini, lu kalau nonton emang harus mengerti perasaan si Mina itu sendiri gitu kan. Jadi kita harus tahu gitu, oh ternyata si Mina nih begini ya, oh ternyata seperti ini ya. Emang no emotion banget gitu loh yang disampaikan sama Mina seperti itu. Jadi apa yang disampaikan tuannya dia bener-bener langsung harus bisa jawab, harus benar-benar cepat nangkepnya atau responnya gitu kan, agar tidak mengecewakan tuannya seperti itu. Jadi makanya ketika tadi si Takuma bilang kamu mau nggak jadi istriku gitu kan, terus dia langsung nangkep gitu loh, dia langsung ngomong gitu kan. Si Mina bilang dia mau jadi di istri Takuma walaupun emang dia tidak mengerti apa maksudnya seperti itu. Jadi ya udah, jadi lucu aja sih, mengalir begitu aja. Dan kesalahpahaman inilah yang membuat era Takuma tuh makin menjadi-jadi gitu kan. Jadi benar-benar ngerasa bahwa Mina ini adalah sosok yang ideal gitu kan, padahal emang Mina tidak nangkep apa yang dimaksud seperti itu. Ya udah, itu aja di gua, dan kita lihat nanti apakah next semakin kesini ya gue penasaran sama Mina sih. Jadi ke depannya sini apakah nanti Mina akan akhirnya punya emosi. Jadi ngerti nggak lo? Jadi kayak misalkan nih ada satu contoh lah gitu kan, misalkan nih bisa kan, ini kan kalau masih awal banget ya, mungkin gue kasih satu contoh yang paling kecil aja gitu kan. Misalkan si Takuma nih nggak pulang 2 hari atau nggak pulang 3 hari, terus dia udah masakin yang enak gitu kan, ternyata nggak dimakan sama tuannya. Nah kira-kira nih dia ada rasa kesepian nggak, nah gitu. Jadi makanya gue pengen tahu tuh apakah nanti itu kan salah satu emosi yang kecil ya, maksudnya yang bener-bener bentuk kalau gue akhirnya ngerasain emosi gue gitu kan di situ. Jadi makanya gue pengen tahu apakah nanti Mina semakin kesini nanti akan merasakan yang namanya kesepian, terus kehilangan, atau mungkin ngerasa nanti jadi kayak rasanya tuh kalau nggak ada Takuma tuh rasanya kurang gitu. Jadi makanya gue pengen tahu gitu. Dan
ya kalau animasi sih gue no comment ya. Animasi tuh Tezuka Production tuh gue nggak yang gimana men, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi yang gue suka sih dari sini emang detailnya Mina nih yang bener-bener ngeliat matanya itu kan, wow, di zoom out, di zoom in gitu kan, terus mode tidur, terus mode melek lagi, terus ya gini lah gitu. Jadi kayak detailnya bagus gitu kan. Tapi ya baik lagi ya, gue emang kalau secara pribadi emang nggak begitu terlalu suka dengan char MC-nya gitu, yang emang desainnya emang kurang gitu. Tapi ya emang mungkin settingannya begitu gitu kan, jadi ya gue mesti mengerti gitu kan kalau Tezuka ya begini kayak gitu. Jadi kayak gue ngeliat kayak Kanojo mau Kanojo ya kan, Tezuka kan Kanojo mau Kanojo ya, Kanojo mau Kanojo gitu kan, bagus view-nya secara gitu kan. Memang Tezuka tuh kalau romance tuh no comment lah, pasti oke lah gitu kan. Ininya juga oke lah gitu kan, soalnya juga oke gitu kan gitu. Jadi ya lihat sih gitu kan, apakah nanti mereka terus akan konsisten improve gitu kan dengan apa yang digambar gitu kan, atau apa yang dianimasikan nanti. Ya gue akan nanti itu. Tapi sekali lagi ya men ya, status anime ini gue berubah jadi jadi 3 episode terus, atau 3 episode awal gitu kan. Jadi gini, bukan karena gue nggak suka animenya, no, gue suka banget dengan animenya, suka banget. Kalau bilang lu nyuruh gue apakah gue bakal tetap reak apa drop, ya gue bakal tetap reak. Pokoknya apapun itu gue sebisa mungkin tetap reak. Enggak, gue nggak nonton pribadi, gue tetap reak. Tapi maksud gue gini men, bukan itu masalahnya itu gini, kalau nanti yang ternyata ngefansub itu ternyata emang telat, bukan telat banget sih maksudnya, ya pokoknya udah benar-benar menghilang. Telatnya tuh mungkin kalau misalnya 2 hari 3 hari mungkin bisa gue tunggu lah, 5 hari atau mungkin seminggu masih gue tunggu lah. Tapi kalau bisa benar-benar menghilang aja kayak Bocan, ya maaf aja, gue nggak bakal gue lanjut gue reak. Udah, gue langsung drop reak dan gue bakal tonton pribadi aja gitu. Jadi gue lagi benar-benar mantau nih kan situasinya gitu kan, apakah para main ini bakal terus menggarap anime ini apa enggak, seperti itu. Takutnya nanti kayak Bocan, jadi dikumpulin dulu 7 episode sampai setengah cover, baru nanti lanjut lagi setengah cover gitu. Jadi ya gue nunggunya juga lama juga gitu kan ya, karena kan gue kan ini ya anime mingguan ya, jadi emang gue mesti harus update cepat gitu loh. Jadi nggak bisa kalau misalkan gue uh, apa kalau ngejar gitu, bisa ngejar banyak gitu kan, dan sementara gue emang ada konten mingguan juga gitu kan, jadi makanya gue emang harus up to date banget gitu kan untuk nyampein apa yang gue tonton setelah itu gitu. Apalagi soal versi present gitu kan, jadi ya gue harus menjaga hal itu gitu kan, agar ya gue nggak boleh nonton dulu, gue bener-bener harus buta dulu dengan apa yang gue tonton gitu kan. Kalau misalkan gue udah tahu apa yang gue tonton, ya ngapain gue reaction, ya nggak, kayak gitu. Dan jangan lupa like, suka kalau nggak suka tinggal di aja, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar lu tidak akan gue. Dan sampai jumpa lagi di Reaction Amiku yang selanjutnya, dan bye.